Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian? Ketemu lagi dengan Pak Alvan di kelas 12. Semoga kalian sehat selalu dan tetap jaga kesehatan. Baiklah, Pak Alvan tetap megang pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Tapi kita pertemuannya secara online saja dulu karena di masa pandemi. Baiklah, ini materinya kelas 12 dengan bidang kerajinan yang akan kita bahas. Yang akan kita bahas adalah wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Apa itu? Ya, untuk pasar lokal. Pasar lokal, pasar yang ada di suatu daerah tertentu. Ini adalah PK materinya yang akan kita pelajari atau kita bahas selama video ini. Yang pertama, judulnya wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Yang A, perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Yang B, perencanaan dengan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Yang C, perhitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar lokal. Sedangkan yang D adalah media promosi. Yang E, penjualan sistem konsinyasi produk kerajinan untuk pasar lokal. Kita bahas yang pertama, perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Berdasarkan luasnya, pasar dapat dibedakan menjadi pasar lokal, pasar nasional, dan pasar global atau pasar internasional. Pasar lokal dapat dipahami sebagai pasar yang terbatas di lingkungan atau daerah yang sama dengan tempat produksi. Ya, misal kalian membuat batik Situbondo, itu dijualnya di mana? Di pasar lokal. Itu contohnya ya. Ide pengembangan produk kerajinan untuk pasar lokal juga dapat diperoleh dengan mengenali kebiasaan daerah setempat. Misalnya, kebiasaan, ini contoh ya. Misalnya, kebiasaan melepas alas kaki saat masuk ke dalam rumah. Nah, kebiasaan itu membuka peluang pengembangan produk rak sepatu. Dari kebiasaan berkembang menjadi produk rak sepatu atau tempat penyimpanan alas kaki yang serasi dengan tempat diletakkan dan memudahkan penyimpanan atau pengambilan alas kaki. Itu yang disebut dengan pengembangan produk kerajinan. Ya, dari sebuah kebiasaan menjadi menjadi pengembangan produk kerajinan, dikembangkan lagi. Peluang lain dari kebiasaan tersebut adalah membuat sandal khusus untuk di dalam rumah agar telapak kaki terlindung dari dinginnya lantai. Selanjutnya yang B, perencanaan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Yang pertama, A atau 1, mencari ide produk dengan curah pendapat. Kalau kita mau buat suatu kerajinan, kita nggak ngasal. Intinya kita itu nggak asal-asal buat. Yang pertama kita harus pikirkan adalah mencari idenya itu apa. Seperti yang tadi, kebiasaan membuat menggunakan
tas kaki bisa menjadi kerajinan rak sepatu atau rak sandal. Itu adalah ide, jadi kebiasaan. Nah, ide ini adalah proses perancangan produk diawali dengan pencarian ide, dilanjutkan dengan pembuatan gambar atau sketsa. Tahu kan, gambar dan sketsa. Ide terbaik kemudian dikembangkan menjadi model dari kerajinan yang akan dibuat, dilanjutkan dengan persiapan produksi. Produksi adalah membuat. Nah, produksi ini kalau sudah ketemu ide apa, setelah kalian gambar atau membuat sketsa, produksi apa yang akan kalian buat. Seperti itu. Produksi adalah membuat produk dalam jumlah tertentu sehingga siap menjadi komoditi yang akan dijual. Nah, misalkan ini Bapak kasih contoh produksi tas. Sebelumnya kita sketsa dulu atau kita gambar dulu model tas seperti apa yang akan kita buat. Silahkan buat sebanyak-banyaknya, enggak apa-apa. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui produk apa yang akan kita buat, berapa macam, seperti apa modelnya, seperti itu ya. Nah, ini juga sketsa tas, berbagai fungsi. Yang kedua, rasionalisasi. Rasionalisasi adalah proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis. Di antaranya, bagaimana cara menggunakan produk tersebut? Apakah material yang ada sudah tepat untuk mewujudkannya? Apakah memungkinkan untuk diproduksi dengan teknik produksi yang ada saat ini? Bagaimana proporsi dan ukuran yang sesuai untuk produk tersebut agar mudah digunakan oleh manusia? Nah, pertanyaan-pertanyaan lainnya, perhatikan sketsa-sketsa yang telah dibuat. Pilih ide-ide yang dianggap baik dan potensial untuk membuat produk kerajinan pasar lokal. Kembangkan ide-ide tersebut dengan rasional, lalu tuangkan ke dalam sketsa, tuangkan ke sketsa atau gambar yang kalian buat. Oke, sketsa selanjutnya seperti ini. Nah, misalkan kalian sudah menemukan tas apa atau model tas seperti apa yang akan kalian buat, silahkan kalian sketsa atau gambar secara atau dengan tampilan 3 dimensi seperti ini, atau diwarnai juga gak apa-apa. Tujuannya untuk mengetahui detail-detail produk yang akan kalian buat. Yang ketiga, prototyping atau membuat studi model. Sketsa ide yang dibuat pada tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi. Yang sketsa ide yang pertama tadi adalah format 2 dimensi. Artinya hanya digambarkan pada bidang datar saja. Produk kerajinan yang akan dibuat adalah produk berbentuk 3 dimensi. Ya, 3 dimensi. Tahu kan 3 dimensi? Itu ada di pelajaran seni budaya. Misalkan kalian nggak tahu, silakan tanyakan ke Pak Ramli. Pak, 2 dimensi itu apa? Pak, 3 dimensi itu apa? Ya. Maka studi bentuk selanjutnya dilanjutkan dengan format 3 dimensi, yaitu dengan studi model. Studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya. Yang keempat, penentuan desain akhir. Nah, setelah kalian mendapatkan sketsa, kalian adalah menentukan desain akhir kalian mau seperti apa. Studi model dapat menghasilkan 3 sampai 5 buah model. Ya kan? Penetapan desain akhir dapat dilakukan melalui diskusi atau evaluasi. Kalian nggak bisa memikirkannya sendiri, mungkin kalian bisa diskusi dengan kerabat atau kerabat kerja misalnya,
atau tim, lalu dievaluasi bagaimana desain ini, apakah langsung mau diproses, gitu kan. Proses evaluasi menghasilkan umpan balik dan bermanfaat dalam menentukan desain akhir yang akan dipilih. Nah, itu tujuannya. Ya, tujuannya evaluasi itu apa? Itu bakalan bermanfaat dan dalam menentukan desain yang akan dipilih. Produksi kerajinan pasar lokal. Tahapan produksi secara umum dibagi atas pengolahan bahan atau pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Tahap pembahanan adalah mempersiapkan bahan baku agar siap diproduksi. Metode produksi dan keselamatan kerja. Ya, metode ini dapat dilakukan dengan metode tradisional atau modern. Pada metode tradisional, satu orang melakukan setiap tahapan produksi, sedangkan pada metode modern satu orang hanya melakukan satu tahapan produksi. Metode modern ini sering juga disebut dengan metode ban berjalan. Metode modern disebut metode ban berjalan karena metode ini serupa dengan kegiatan produksi di pabrik. Intinya gini, kita memproduksi seperti tas tadi, itu mendesain dulu, setelah itu yang bekerja adalah mesin. Jadi disebut dengan metode ban berjalan. Kemasan sebagai bagian penting kerajinan untuk pasar lokal. Ya, kemasan adalah tampilan, itu penting banget bagi suatu produk. Kemasan produk kerajinan berfungsi untuk melindungi produk dari benturan dan cuaca, serta memberikan kemudahan membawa. Kemasan juga berfungsi untuk menambah daya tarik dan sebagai identitas atau branding atau brand. C. Perhitungan harga jual kerajinan. Metode perhitungan harga pokok produksi dapat dibuat dengan dua pendekatan. Yang pertama, full costing. Yang kedua, variable costing. Yang pertama adalah full costing. Pendekatan memperhitungkan semua unsur biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan biaya overhead tetap dan variabel, serta ditambah dengan biaya non-produksi seperti biaya pemasaran, serta biaya admin dan umum. Yang kedua, variable costing, yaitu memisahkan perhitungan biaya produksi yang berlaku variabel dengan biaya tetap. Biaya variabel terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga, dan overhead variabel, ditambah dengan biaya pemasaran variabel dan biaya umum variabel. Biaya tetap terdiri atas biaya overhead tetap, biaya pemasaran tetap, biaya admin tetap, dan biaya umum tetap. Ya, antara keduanya pasti berbeda, full costing dan variable costing. Metode penetapan harga produk secara teori dapat dilakukan dengan tiga pendekatan. Yang pertama, pendekatan permintaan dan penawaran. Yang kedua, pendekatan biaya. Yang ketiga, pendekatan pasar atau market approach. Yang D, media promosi kerajinan untuk pasar lokal. Ya, media promosi ini sudah kita pelajari di kelas 11 kemarin. Kita sudah bahas, mungkin kalian lupa atau pura-pura lupa. Saya ingatkan kembali. Tujuannya promosi untuk mengenalkan produk kepada calon pembeli dan membuat pembeli
membuat pembeli membeli produk. Media promosi dapat dikelompokkan menjadi promosi above the line dan below the line. Yang pertama, above the line, promosi melalui iklan, ya, seperti iklan media cetak, iklan radio, poster, dan lain-lainnya. Kemarin kita sudah bahas di kelas 11. Promosi below the line adalah promosi melalui kegiatan promosinya, contohnya mengadakan peragaan busana untuk mempromosikan produk-produk fashion, atau menyelenggarakan lomba kreativitas untuk mempromosikan produk alat gambar. Ya. Yang E, penjualan sistem konsinyasi produk kerajinan untuk pasar lokal. Penjualan dengan sistem ini, ya, sistem konsinyasi ini adalah penjualan dengan cara menitipkan produk kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga jual persyaratan, ya, dijualkan dengan harga jual dan persyaratan sesuai dengan perjanjian antara pemilik produk dan penjual. Ya, intinya dititipkan. Mungkin sekian dulu pembahasan kali ini. Di video ini kita akan bertemu lagi di video-video lainnya. Ya, silahkan pembahasan dari tadi silahkan kalian dicatat yang penting-penting, ya. Nanti kalau ada kesempatan kita semua catatan dikumpulkan. Ya, mungkin sekian dulu video dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.